Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Madrasah Al-Islam Bantur di konten kesayangan kita, Bincang Alam. Oke guys, kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu istimewa kita. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Mbak Syarifatul Ulum. Selamat datang Mbak Iva. Selamat datang. Mungkin ada yang sudah tahu sebagian dari penonton. Oh Mbak iya Iva ya. ini guru bahasa Arab. Ah, Apakah saya harus pakai bahasa Arab ini? Gak usah ya. ya nggak apa-apa boleh. Sabahul khair. Sabahun nur. Kaifa haluk? Bikhairi walhamdulillah. Kita yang saya tahu cuma itu aja. Apa kabarnya Mbak Iva? Alhamdulillah sehat luar biasa. Hari ini bisa bincang-bincang santai Ya. dengan ketua OSIS kita. Alhamdulillah juga hari ini juga bisa dapat bermuajahah, maksudnya itu meskipun nggak tatap muka langsung kita bisa lewat sosmed secara Ya, langsung ya. Betul sekali. Soalnya situasinya seperti ini Mbak Iva ya. Iya. Kesibukannya apa ini Mbak Iva di pandemi kali ini? Kesibukannya ya dengan adanya corona itu alhamdulillah banget ya. Karena selama ini saya selalu berpisah dengan anak saya. Ya. Jadi kalau ada corona ini saya full time dengan anak saya. Iya, iya. Ngajar pun juga tetap jalan gitu. Berarti ada sisi positifnya juga Iya, ya. ada sisi Harus diambil positifnya. gitu guys. Iya. Contoh Mbak Eva. Jadi sebagian kan corona ini ganggu aktivitas kita. Iya. Ya, Tapi ternyata ada hikmahnya ada juga. hikmahnya juga. Iya. Jadi setiap musibah itu pasti ada hikmahnya. Iya, Kita ambil sisi positifnya kan Iya, Mbak Eva. betul, Tadi kan Mbak Eva juga baru punya momongan ini ya. Iya. Umur berapa ya Mbak Eva itu? Umur 3 tahun. Alhamdulillah tahun, sudah 3 alhamdulillah. tahun. Tesnya juga luar biasa. Kayak Mbak Eva ya? Tetesnya. Sedikit kok. Oke, sekarang kita mau tanya-tanya nih. Perjalanan karir dari seorang Mbak Syarifatul Ulum mulai dari jejak pendidikannya. Baik. Sebelumnya akan perkenalan diri, nama saya Siti Syarifatul Ulum. Saya rumahnya itu dari mungkin dekat Australia ya. Dekat Australia guys. Dekat Australia Banget. ya. Mungkin Sono. kalau kalau ke Balikampang bisa mampir ke rumah saya ya. Alhamdulillah dari situ mulai dari kecil saya memang basicnya agama ya. Agama. Orang tua juga menyarankan setelah dari SD itu saya harus mondok dan itu memang Iya. saya juga suka juga. Pasti kadang kan kalau mondok itu anaknya nggak mau, kemudian terus nangis gimana. Saya tambah suka, senang Tambah banget suka. gitu Oh, jadi ya. memang dari kecil visinya ke situ ya. Iya. Kalau untuk bahasa Arabnya ini Mbak Eva. Nah, apa itu dari bahasa dulu? Arab itu ketika ngaji dulu TPQ itu memang ada pelajaran sedikit ya. Terus kemudian melanjutkan di MTS. Jadi nyambung banget meskipun saya basicnya ya. di SD, tapi di tempat TPQ itu ada bahasa Arabnya. Kemudian di MTS itu alhamdulillah memang saya suka banget mulai dari kecil itu bacaan saya itu buku bahasa Arab kelas 3 MTS. Buku bacaannya kelas 3. MTS. Iya. Ada sampai sekarang itu. Kemarin pernah saya upload juga di Facebook mengenang masa lalu waktu kelas 4 SD dulu. Nah, dari situ karena saya dulu itu dapat buku itu dari KKN. Nah, ada 2 buku bahasa Inggris dan buku bahasa Arab. Saya ngambilnya bahasa Arab. Mulai bahasa Arab. Jadi memang saya jadi guru bahasa Arab itu berawal dari rasa kebiasaan, suka. Nah, Passionnya guys ya. ya jadi Trisno Jalan Soko Kulino itu ya. Betul sekali. Nah, makanya dari itu kelas 4 SD saya sudah belajar itu. Kemudian MTS, alhamdulillah saya juga masuk di MTS ada pelajaran bahasa Arab. Nah, ketika itu guru saya, nah itu ketika ada kuis itu sampai saya selalu di stop. Selalu di stop. Berarti Iya. jawab terus ini Mbak Eva ya? Iya, karena memang sudah terbiasa. Iya, karena sudah memang basicnya udah ada. Iya, itu tadi. Betul. Nah, setelah itu alhamdulillah pelajaran bahasa Arab ini sebenarnya kalau saya bisa itu pinter itu enggak terlalu, tapi berawal dari suka itu tadi. Iya. Karena memang segala sesuatu pekerjaan itu memang diawali dari suka. Iya, Insya Allah meskipun kalau sudah suka itu enak gitu. iya. Nyaman. Gitu. Kemudian setelah itu dari MTS, MA-nya di Al Islam ini juga. Iya. Nah, Oh, kemudian- MTS SMA di sini juga. MTS enggak, MTS di MTS bukan di sini. Malatiga bukan. Di situ. Iya, di Malatiga saya. Oh. Iya. Terus MA-nya ngelanjutkan ke sini. Iya, ya karena memang faktor ekonomi orang tua saya. Tapi saya
Kesini itu memang dari ridho orang tua saya. Wes gini, memang dikasih dua pilihan, kalau kamu sekolah silahkan di sini, kalau enggak ya tetap di sana gitu. Tapi memang saya ikuti ridho orang tua, alhamdulillah juga saya bisa di sini juga, sampai bisa jadi guru di sini juga gitu ya. Nah kemudian di MA ini alhamdulillah juga saya bahasa Arab itu juga dari suka itu tadi ya. Nah itu kemudian ketika mau kuliah, nah ini memang kuliah itu bukan awal keberhasilan kita loh ya. Iya. Jadi itu langkah awal untuk menuju kesuksesan kita. Langkah awal. Iya, langkah awal. Jadi ketika baru mulai. Iya, baru mulai itu ya. Dari situ saya gini, ini mau ngambil jurusan bahasa Inggris atau bahasa Arab ya. Memang saya dulu suka dua-duanya itu ya. Iya. Terus waktu di lulus MA itu banyak sekali yang intinya jalur yang mau saya masuki, ternyata mungkin memang jalannya takdirnya Gusti Allah seperti itu. Allah memberikan jalan seperti itu. Saya ngambil bahasa Arab itu tadi. Bukan dari saya pintar, enggak, tapi itu ya dari suka itu tadi. Iya. Ya. Jadi memang seperti itu, dan orang tua juga mendukung. Alhamdulillah. Kemudian saya di sini juga ngabdi di madrasah ini. Akhirnya ketika lulus, ketika kuliah itu memang nilai saya, IP saya itu alhamdulillah bisa tertinggi ya. Ini tahaddus binikmah ya, bukan berarti pamer loh ya. Untuk mensyukuri nikmat saja ya, untuk motivasi kalian. Jadi ketika itu saya perjuangannya juga sangat berat ya, karena memang seorang perempuan itu kan ya, apalagi kalau udah punya anak, udah punya suami, itu kan membagi waktu. Nah di situ ketika skripsi, nah itu diuji sama Allah, itu saya harus mengalami keguguran juga. Ya, nah kemudian itu suami saya yang bimbingan, dan ketika waktu wisuda itu saya terbaik nomor 1. Alhamdulillah. Ya. Bentar, tapi berarti Mbak Eva ini sudah nikah apa? Oh iya. Pas apa? Pas masuk perguruan tingginya. Waktu perguruan tinggi itu saya semester 6 itu nikah. Iya, jadi waktu mau skripsi itu saya nikah. Ya, jadi terus kemudian ada ujian harus sampai keguguran juga itu. Nah, itu pas waktu akreditasi juga di sini, jadi pikiran saya itu terpecah, lebih dewasa. Nah, makanya dari semua itu Allah memberikan hikmah. Ketika punya anak ini, alhamdulillah anaknya nggak terlalu membebani saya juga. Alhamdulillah. Ketika saya tinggal juga baik-baik saja gitu. Terus Mbak Eva ini cara untuk bangun kembali, kan kita tahu keguguran pasti down ya Mbak Eva. Iya. Pasti sedih banget. Terus cara bangun motivasinya kembali itu gimana? Saya gini, ini memang ujian dari Allah ya. Jadi setiap ujian itu ada hikmahnya. Bagi siapapun yang bisa ngambil hikmah. Karena kan memang gini, ketika kita diuji, ya udah memang Allah itu nggak adil pada kita. Padahal Allah itu adil banget ya. Nah, ketika kita bisa ngambil hikmahnya, mungkin Allah akan memberikan yang lebih baik dari ini. Oh gitu. Nah, gitu, dari situ saya termotivasi. Ini banyak yang harus dikerjakan, termasuk skripsi harus diselesaikan, akreditasi juga harus diselesaikan. Maka Allah memberikan ujian ini. Kalau nanti Allah saya bisa melewati ini, berarti saya itu akan berhasil. Nah, kayak kalian ujian itu. Iya. Ya. Kalau kalian ujian kan, kalau sungguh-sungguh, pasti nanti nilainya akan bagus. Nah, seperti itu. Jadi harus bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian. Ya karena orang sukses itu pasti jalannya enggak. Iya, betul banget. Ya kayak perjalanan saya dari sini kan ya berliku-liku itu. Berliku-liku naik. Iya, naik turun ya. Kemudian kita menyinggung dari yang dikatakan Mbak Eva tadi. Mbak Eva berarti pernah di pondok pesantren. Iya. Jadi untuk episode sebelumnya kan kita sudah bahas tentang al-Islam nih. Nah, di sini juga ini for your info guys ya. Jadi di MTS ini atau MAS ini ada pondok pesantrennya juga. Ya, betul. Namanya BP Hidayatul Ridwan. Nah, itu. Ya, oleh Kiai Haji Ali Ridho. Dulu Mbak Eva MTS-nya kan bukan di sini. Iya. Tapi sudah mondok. Sudah. Saya mondok di Siratul Fuqaha, di Sepanjang. Kemudian setelah itu saya mondok di Hidayatul Ridwan ini kurang lebih dari 2009 sampai 2015. Berapa tahun itu ya?
Mengabdi berarti Mbak Eva ya? Ya intinya minta barokahnya saja itu tadi loh ya. Jadi 2009 sampai 2015 keluar dari pondok saya langsung nikah. Hamil 7 hari nikah. Jadi Mbak Eva meskipun udah lulus tetap mondok. Iya. Dan apa ya, enak kok mondok itu. Jadi oke, kita tanya nih Ya. kehidupannya anak pesantren dengan kita juga. Saya juga. Gimana nih kehidupannya anak pesantren? Kalau saya rasa jadi santri itu enak banget loh ya. Enak banget. Iya. Jadi kita cuman kalau bukan anak santri kan ya udah cuman main gitu aja. Kalau anak santri itu enaknya itu punya temen. Kemudian kita nggak mikir yang lain, selalu happy kan ya kan. Kalau banyak temen kan selalu happy, entah itu ngomongin apa kan happy. Nah nggak mikir yang lain. Kalau nggak nyantri kan mungkin di rumah punya pacar galau gitu ya, wis nangis sendiri di kamar sendiri gitu. Kalau di pondok mungkin nggak sampai mikir yang itu ya, pasti selalu happy ya. Jadi seringnya itu bareng sama teman-teman, musyawarah apa itu kitab atau yang di baju masail, maksudnya ada masalah perempuan itu seperti ini boleh apa enggak seperti itu. Jadi semuanya belajar ya. Iya, jadi kalau di pondok itu enak banget, happy banget. Tapi kebanyakan nih dari kita mungkin dari luar anak pondok. Anak pondok ini kan katanya nama lainnya penjara suci. Terus tanggapannya Mbak Eva itu gimana? Ya, saya ya apa nggak kaku dikekang atau gimana? Oh, enggak. Kalau saya sih gini. Setiap peraturan itu kan ada hikmahnya itu tadi ya. Contoh kalau perempuan keluar harus pakai kerudung, itu kan sudah peraturan ya. Nah itu kan sudah juga syariat dari Al-Quran juga Islam. Ya. Nah makanya setiap yang ada peraturan di pondok itu nantinya akan bermanfaat ketika kita keluar dari pondok itu tadi. Dan itu sering saya katakan ketika di pondok itu manfaatkan waktunya, karena nanti ketika keluar dari pondok itu nanti kalian akan nyesel kalau nggak dimanfaatkan itu tadi. Nah kalau saya penjara suci memang benar. Di situ memang harus sholat 5 waktu jamaah, kemudian harus kalau waktunya bangun ya bangun, waktunya ngaji ya ngaji. Memang harus ada ketentuannya itu tadi. Tapi nanti ketika keluar dari pondok itu barokahnya itu ada. Semua akan berguna. Iya. Jadi yang artinya penjara suci, penjaranya itu mendewasakan. Bukan berarti penjara kayak penjara yang berarti kriminal kayak gitu ya, bukan ya. Jadi penjara suci ini nanti ketika keluar dari pondok itu akan bermanfaat bagi orang lain seperti itu. Nah, makanya mondok aja wis ya. Mondok ya. Beneran nanti nyesel nanti. Karena apalagi perempuan ya, perempuan ini adalah al-madrasatul ula. Ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Nah, jadi ibu itu harus pinter. Kalau bapak ya lebih pintar lagi. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pembimbingnya perempuan. Nah, jadi kalau laki-laki itu harus lebih pintar daripada perempuan. Nah, tanggung jawabnya besar. Iya. Nah, makanya kalau di pondok itu nanti mungkin ada persepsi di pondok apa bisa makan? Anak santri apa bisa makan? Ada, bisa makan. Anak santri itu bukan hanya sarungan. Sendiri. Iya, bukan hanya sarungan saja loh ya. Coba lihat wakil presiden kita itu juga itu kan santri itu juga. Nah makanya terus SBY itu juga santri. Iya. Nah makanya jangan melihat hanya dari fisiknya saja, tapi santri adalah juga intelek juga loh ya. Nah, seperti itu. Makanya mondok aja, apalagi zaman sekarang. Na'udzubillah min dzalik. Ya kalau anak bukan santri bisa menjaga diri itu juga sudah luar biasa ya. Jadi kalau setidaknya ketika kalian itu sudah tumbuh dewasa punya ilmu itu lebih bagus lagi ketika. Jadi Mbak Eva fungsi mondok berarti sangat penting untuk zaman sekarang. Iya, penting banget melihat keadaan yang seperti ini, zaman yang seperti ini. Ya itu penting mondok saja ya. Gitu. Dan di sini kan ada dekat Hidayatul Ridwan dengan Al-Islam ini sangat dekat banget. Satu yayasan itu ini malah bagus ini. Pantauannya bagusnya. Seperti itu. Lalu Mbak If, hal-hal yang mungkin mengesankan selama Mbak Iva mondok apa ini? Apa ya? Mungkin tidak terlupakan sampai saat ini.
Kalau yang tidak terlupakan itu saya terkesannya itu jadi tukang masak ya. Tukang masak. Oh, Mbak Eva berarti pintar masak ini ya? Iya, karena di situ mungkin kalau saya nggak di pondok mungkin males juga mau masak ya. Nah itu karena itu yang paling terkesan itu saya bisa tahu masak ini masak itu Iya. gitu. Itu nanti kan Mandiri. apalagi perempuan ya. Nah itu yang paling terkesan dan yang lain yang pasti yang lainnya adalah ilmunya itu. Nah gitu untuk di pondok gitu. Jadi Kalau hal-hal lucu, Mbak Eva? hal-hal lucu mungkin ya mandinya bergantian atau cepet Cepet-cepet gitu ya. ya atau gosop-gosopan gitu ya. Tahu gosop ya? Gosok. Maksudnya ini sandal saya dipakai yang lain gitu. Bahkan kaos, baju, seragam itu pernah Gantian? iya. Karena kan Iya. banyak ya, anaknya banyak terus kemudian itu karena dia mungkin hilang jadi ngambil punya orang lain gitu. Kan itu yang paling lucu gitu. Mungkin kayak gitu ya. Iya. Hal-hal lucunya banyak juga. Iya, banyak juga. Sangat menyenangkan sekali sebenarnya di pondok itu. Jangan ngejudge bahwa anak santri itu kaku atau gimana. Oh, enggak, Kalau ya. baru Mbak Eva. Iya, bagus banget. Pokoknya kalau zaman sekarang itu mondok itu luar biasa banget gitu. Terus kesannya Mbak Eva ini setelah keluar dari pondok, mungkin ada yang dirindukan? Iya, saya sangat rindu sekali keadaan di pondok. Yang paling saya rindukan itu ketika ngaji karena jujur saya dulu itu ya ngaji, cuman kayak ilmunya itu saya sendiri mungkin ya. Ya itu mungkin belum sampai gitu loh, masih kurang aja. Dan sampai sekarang pun saya tetap belajar ya. Jadi ilmu itu nggak ada batas. Iya, nggak ada batasnya. Jadi untuk minal mahdi ilal lahdi. Untuk ilmu dari buyan sampai liang lahat. Nah, belajar Al-Quran ini saya sampai sekarang tetap belajar Al-Quran. Bukan berarti hanya baca, tapi ada gurunya juga saya. Nah, jadi untuk anak-anak semuanya ya tetap belajar anak-anak ya. Tetap belajar. Ya, karena ilmu itu tidak ada batasnya. Semakin tinggi ilmu kita malah semakin ternyata saya tuh nggak punya ilmu apa-apa gitu. Beneran. Nah, makanya saya ya Allah ke anak-anak yang mondok sekarang itu manfaatkan. Kalau ngaji silakan ngaji. Dan saya sudah mengalami sendiri itu merasa kurang banget ilmu saya itu ya seperti itu. Jadi itu yang paling terkesan pingin mondok lagi ya. Jadi buat teman-teman semuanya jangan merasa pintar atau gimana. Ilmunya itu masih banyak yang harus digali. Iya betul ilmu itu. Dari kehidupan, ilmu dari agama dan lain sebagainya. Iya. Gitu. Kemudian Mbak Eva dulu kegiatan-kegiatan mungkin ada ya dari pondok ya. Kegiatan-kegiatannya apa aja sih? Oh kegiatan ya ada namanya muhadharah. Muhadharah tuh ceramah. Ya kak ceramah saja. Jadi kita punya kreasi apa kita tonjolkan gitu. Di depan santri yang lain. Iya santri yang kalau dulu ketika di pondok Silatul Fuqaha itu saya mewakili kompleks itu lomba baca kitab. Baca kitab. Iya baca kitab. Jadi kayak baca kitab kemudian menerangkan gitu di depan santri. Di situ kurang lebih 200 santri kalau dulu itu. Jadi kan satu siswa di madrasah Islam ini ya. Nah, itu dulu. Kalau di sini juga gitu, saya terapkan di sini. Teman-teman juga bergantian. Kalau nggak baca kitab ya pidato itu, kemudian menunjukkan kreasinya apa seperti itu. Kegiatannya juga kalau dulu malam Jumat itu wajib baca Al-Kahfi. Tahu kenapa harus baca Al-Kahfi? Gak tahu. Ini ya ilmu ya. Jadi Al-Kahfi itu dibaca malam Jumat sampai hari Jumat itu agar terhindar dari fitnah Dajjal. Al-Kahfi ya guys. Ya Al-Kahfi ya. Satu surat full. Iya, kalau amalan tiap habis maghribnya ayat 1 sampai 10 dihafalkan. Pas malam Jumatnya itu. Iya, maksudnya malam setiap hari. Oh ya. Gitu. Ya. Karena dulu ini di masyarakat dulu ketika saya masih belum paham Al-Kahfi buat apa gitu. Masa nggak hafal Al-Kahfi gitu. Terus kemudian ini pentingnya mondok itu di situ. Oh ternyata Al-Kahfi itu untuk fitnah terhindar dari fitnah Dajjal seperti makanya teman-teman juga saya kasih kegiatan seperti itu setiap habis sebelum maghrib habis asyar itu baca Al-Kahfi sampai hari Jumatnya gitu.
panjang, tapi ya itu nanti ada step-stepnya. Nanti habis asar baca dua halaman, setelahnya 2 halaman sampai selesai gitu. Al-Kahfi guys. Iya, Jadi buat Al-Kahfi ya. teman-teman dihafalkan kalau bisa ya. Jadi saya juga baru tahu ini. Saya hafalkan nanti ya. Iya. Mbak Iva, ini ada air putih. Oh, Minum dulu dong. Iya. Silakan. Oh enggak, Mbak Iv. Saya puasa. Oh, wah, sama Ivanya. Gimana dong tadi? Maaf, Mbak ya. Gak apa-apa, santai aja. Pelan-pelan tapi ya. Ini apa ini, guys? Mungil-mungil gini. Wah, ini ya. Ada yang tahu ini? Coba saya tawarkan ya. Kita ada bertiga guys jadi kita ya. Iya, Sama dari ini. tadi nyimak ini dia. Nyimak ini. Ya. Apa ini, Mbak Iv? Boleh Namanya Super dijelaskan? Hafiz ya, namanya Super Hafiz. Super Hafiz ini termasuk jualan saya. Waduh. Assalamualaikum. Ayo kita belajar sambil bermain. Bisa ngomong, guys. Jadi ini usahanya Mbak Iva. Ya, bagaimana? jadi saya jadi guru karena saya pernah dengar apa itu kalamnya, maksudnya sabda dawuhnya Yai Maimun Zubair ketika saya itu jangan dikejar hartanya, maksudnya gajiannya gitu ya. Kalau jadi guru. Jadi ya udah kalau gitu saya memang dari awal sih ketika dulu kuliah juga sudah saya jualan online baju tapi sampai nikah. Nah karena memang dulu sibuk skripsi jadi terhenti. Kemudian saya ketika punya anak ini jualan edukasi ini, mainan edukasi. Ya alhamdulillah dengan mainan edukasi anak saya itu ketika saya tinggal itu terbantu banget. Nah termasuk belajarnya dari ini ya. iya. Jadi dari ini dia belajar, kemudian alhamdulillah juz amma itu ya Hafal? alhamdulillah ya separuh mungkin ya, nggak semuanya. Mungkin teman-teman ada yang hafal ya juz amma ya, mungkin Anas. Kembali kelas. Iya itu cuma 3 itu ya. Ya. juga sih. Tapi alhamdulillah ketika saya gabung dengan jualan edukasi saya, anak saya itu lebih apa ya? Kadang saya kalah dengan anak saya, lebih kritis lagi dia itu masalah hukum juga gitu. Katanya nggak boleh gini bu, nggak boleh gini bu. Itu ya, kritis adanya ya. Perempuan itu nggak boleh silo, apa bahasa Indonesia silo itu? Sila. Sila, ya Mungkin. harus timpuh gitu. Dia Timpuh bilang gitu gini? ke saya. Ke Mbak Evanya. Iya, Siapa namanya? Hilya. Hilya. iya. Dan ada banyak lain, pokoknya ketika orang ngomong apa itu dia dengar, maksudnya dia serap. Ketika ibunya itu salah dengan yang apa diajarkan tadi ya langsung diprotes. Protes. Ya alhamdulillah dengan mainan ini anaknya itu lebih terarah, juga edukasinya itu memang islami banget ya. Islami banget. Sudah lama Mbak jualan? Dari 2019 sampai sekarang. Tahun. Iya Ini alhamdulillah. bisa apa aja nih Mbak? Ini kalau terhubung wifi dia bisa ngomong karena belum terhubung. Cerita di balik alfabet. Waduh, cerita-cerita juga ya. Iya. Untuk Abraha. Abraha, ada yang tahu Abraha? Adalah seorang gubernur dari Kekaisaran Ethiopia yang menjadi Raja Sabah. Ada penjelasannya juga guys. Dengan kebiasaan Seru. Ada ngajinya juga di sini. Bisa boleh di Asmaul Husna. Ya, Asmaul Husna. ada. Anak saya sudah hafal, Asmaul Husna ini juga sudah hafal. Doa. Kemudian Nah, Muratal 30 juz ini mulai surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Seperti itu. Jadi banyak banget manfaatnya ya, terlihat banget pada anak saya. Mungkin videonya ada di sini. Surat kemarin tuh sambung ayat surat Al-Balad. Sudah hafal surat Al-Balad? Diam aja dah, gue dah. Malu aku sama 3 tahun. Saya dulu 3 tahun masih main Tamiya guys. Ini lo main ginian. Iya. Mana ini mungkin kalau nggak salah. Sudah siap. Enteng lagi. Banyak banget sebenarnya. Ada yang pengganti HP, namanya Smart Hafid itu pengganti HP. Ini anak saya.
sambung ayat ini sama Ngomongnya sama mainannya. ini. Mainannya yang lain ini ya, Al-Qur'an. Lucu guys. Subhanallah. Ya, padahal tiap hari saya tinggal ya, cuman di rumah sama mbahnya. Perjalanan saya juga jauh kan, berapa kilo kurang lebih? 12 kilo ya berapa? Ke sini. Iya, ada. Nah, Saya juga makanya jauh. ini saya usahakan anak saya itu harus apa ya? Kalau pinter enggak, cuman saya berusaha untuk memberikan fasilitas gitu aja. Jadi alhamdulillah dengan fasilitas-fasilitas yang sudah saya kasihkan itu bermanfaat sekali. Ya. Jadi kemajuan teknologi harus benar-benar dimanfaatkan. Iya, Sekarang. seperti itu daripada Apalagi- nanti HP-an, mudaratnya banyak. Nah, nanti saya kasih edukasi yang seperti ini. Ada yang seperti HP, cuman nggak saya bawa. Terus ada ini Al-Qur'an yang bisa ngaji sendiri kalau ini. Gitu. Jadi ini salah satu cara strategi orang tua juga ya. Iya. Era sekarang ini. Jadi teknologinya juga dapat, ilmunya juga dapat. Iya, betul sekali. Jadi zaman sekarang itu anak itu lebih pintar daripada orang tuanya loh ya. Apalagi kalau sudah HP, Emang kalah kita. Makanya jadi kritis. iya, saya mencoba untuk menjauhkan HP, saya ganti dengan yang lainnya ini. Ya alhamdulillah, manfaatnya juga luar biasa. Nah, seperti itu. Gimana nih cara pesennya gini kalau mungkin teman-teman? Oh, mau pesan? Ya langsung saya hubungi saya. Dia Taruh di nomor bawah ya. nomor bawah ini 081 330 160 528 ya. Jadi seperti itu. Nanti kalau mau gabung reseller juga bisa untuk memudahkan beli. Kalau Mbak Eva ini juga apa? Reseller juga. Iya, saya tapi sudah konsultan. Udah tinggi gitu ya. Iya, resellernya kalau bahan saya. Kalau saya sudah konsultan, jadi saya itu membawai reseller. Jadi mungkin di sini ada orang tua atau wali murid yang lihat, bisa juga nih salah satu alternatif buat anak panjenengan. Iya. Mungkin Edukasi. Yang penting kan edukasi dari dini itu adalah Islami ya, karena zamannya itu beda dengan dulu. Ya, ini sangat membantu sangat sekali. beda. Contoh kecilnya gini deh, kayak mainan-mainan tradisional zaman dahulu, kayak main layangan atau itu apa namanya ingkling, yoyo, kelereng, itu udah nggak ada sekarang. Iya. Saya pantau di sekitar rumah saya itu nggak ada, semuanya main HP, apalagi WiFi sekarang tersedia di mana-mana. Iya, betul. Anak. Betul. Itu baik anak besar maupun anak kecil 3 tahun seumur anak saya itu semuanya sudah HP. Cuman saya memang menjauhkan dia, mungkin dia pinjam itu hanya untuk Bu pinjam kamera buat kamera mutu-mutu gitu aja, selfie gitu aja. Tapi untuk YouTube memang saya apa ya, sembunyiin dari dia gitu aja, karena YouTube itu kan kalau Upin Ipin, tapi nanti iklannya itu kan yang lain. Nah seperti itu. Makanya saya berusaha untuk menjauhkan HP dari anak saya ganti dengan edukasi ini, gitu. Ya. Tugas ya. Terus mungkin ada pesan dari Mbak Eva buat generasi milenial sekarang, karena saya tahu, saya menyadari sendiri kalau sudah namanya udah megang HP, mau bisa panggil orang tua, sik nanti aja Bu, gitu. Jadi kepesannya buat Mbak Eva nih, buat Pesan generasi milenial saya, sekarang. iya, pesan saya untuk Nempel banget nih gini. untuk generasi milenial ya, HP itu memang suatu kebutuhan. Tapi lihat-lihat saja ya, karena kita Dimanfaatkan itu dengan baik. orang tua dan HP itu kira-kira sebelum saya ngasih pesan, kira-kira lebih penting mana? Gitu. Orang tua dan HP? Pastinya adalah orang tua. Pasti. Karena tanpa orang tua kita nggak mungkin bisa kan beli HP sendiri. Ini juga hasil dari nangis-nangis. Nah, makanya itu. Nah, jadi mikirnya gini, jangan egois ya. Pesan saya jangan egois terhadap diri sendiri. Ya. Maksudnya egois gimana? Saya harus menang. Kayak saya ketika dipanggil orang tuanya, kalau kita sudah HP, sudah masuk dunia HP, itu kan sudah
lupa dengan segalanya. Nah, itu namanya egois ya. Lihat kesuksesan kalian itu ada di doa orang tua. Wah. Nah, kunci utama adalah orang tua. Ridha Allah fi ridha walidain. Ridha Allah letaknya pada ridha orang tua. Kesuksesan kalian berada di ridha orang tua. Wah, mungkin itu aja ya. Berbakti ya. Gitu aja. Karena orang tua itu adalah jimat kita untuk kesuksesan. Kalian punya HP dari orang tua. Nah, bisa sekolah dari orang tua juga. Nah, gitu. Jadi orang tua adalah satu-satunya jimat kesuksesan kita. Gitu. Oke, selain Mbak Iva guru bahasa Arab nih, juga usaha ini apa ada lagi? Oh iya, ada lagi nih usaha saya dengan suami ya. Lalu suami saya itu gak bakat banget desain. Mungkin ya hikmahnya menikah itu tadi ya, bisa desain. Ini ini harus sama MTS. Iya, MTS ya. Nah, ini usaha saya dengan suami ya. Di MTS Al Islam. Soal sablon ya guys. Nah, saya sablon. Desainnya juga dari Mbak Iva ini. Iya, saya sendiri yang mendesain. Kalau kaosnya? Kalau kaosnya memang kami bekerja sama dengan konveksi lain, maka kami dalam waktunya itu tadi. Iya. Waktunya itu tadi ya. Yes, alhamdulillah ada usaha yang lain dari selain ngajar itu memang ada usaha lain. Memang saya tidak mengandalkan dari ngajar karena dawuhnya Muzubani tadi, ketika ngajar kamu jangan mikirkan yang lain, maksudnya ya. Begitu. Baik ya ini ya. Nah, mau pesan juga? Yang mau pesan silahkan. Harganya miring kok ya. Kalau saya lihat di IG itu, luar biasa harganya. Kalau di saya ini harga sesuai dengan kantong kalian ya. Murah tapi nggak murah. Betul sekali ya. Nanti bisa desain terserah kalian, yang penting sopan kalau di saya ya. Harus sopan ya. Iya. Jangan yang yang kayak yang lain-lain. Desain aneh-aneh gitu. Ya, yang penting sopan. Tapi bagus-bagus. Kemarin itu sebelum corona itu kami pernah mengirim ke Hong Kong selalu setiap minggunya. Ke Hong Kong? Iya. Karena kaos-kaos gitu. Iya, kaos-kaos ini karena ada corona, ya itu tadi semuanya ada hikmahnya. Tapi alhamdulillah setelah corona ini ternyata banyak orderan lokal. Maksudnya dari sini banyak sekali, alhamdulillah sekali. Memang semuanya ada hikmahnya itu tadi. Baik, itu tadi ya kehidupannya Mbak Iva, sejak pendidikannya, kemudian usaha-usahanya selain jadi guru bahasa Arab. Ya, oke, kita masuk ke segmen terakhir yakni Q&A. Jadi kita dari admin IG-nya Madrasah Al Islam udah tanya-tanya nih, kalau kebetulan bintang tamunya episode ini adalah Mbak Syarifatul Ulum. Oke, langsung saja kita bacakan ya. Dari @nadia_r Nadia Ramadan ini teman saya nih. Kamu tanya, cuma mau bilang jangan ngasih tugas banyak-banyak Mbak Iva, cantik banget. Gimana Mbak Iva ini? Jadi gini ya, Nana, bahasa Arab itu kan menurut kalian, kalau saya sih ya mudah-mudah saja. Kalau menurut kalian kan merasa bahasa asing nggak pernah dipelajari, padahal ya kan tiap sholat kita menggunakan bahasa Arab ya. Nah, pasti karena gini, bahasa Arab itu sulit banget. Terus nggak mau saya gitu kan. Itu meskipun ada PR kan gitu, kecuali kalau anak yang rajin ya. Jadi makanya saya kasih PR itu biar kalian tuh terbiasa untuk membaca, setidaknya seperti itulah ya anak-anak. Jadi bukan berarti saya ngasih ngasih PR itu karena saya itu kejem banget, enggak. Jadi biar kalian itu terbiasa untuk baca ya. Nah, karena semua pelajaran itu dari kebiasaan kalian gimana. Kalau sering baca maka pasti bisa gitu anak-anak ya. Jadi tugas itu memintarkan kita gitu loh. Tapi jangan banyak-banyak sih, Bayu. Enggak kok sebenarnya itu. Cuman kan ya kalau bacaan masa cuma 2 baris itu kan nggak mungkin. Bacaan di sana kan dua halaman, ya itu tugasnya ya. 2 halaman. Oke, lanjut ya. Dari Putri _81. Mbak Iva kangen bahasa Arabnya Mbak Iva yang mengartikan itu. Emang gimana cara mengartikannya? Ya karena kalau saya kan mengartikan selalu dituntun ya. Iya. Oh iya. Padahal kan yang kalau di sekolah lain mungkin anak silakan diartikan sendiri gitu kan ya. Kalau Mbak Iva, kalau saya kan dituntun per ini apa? perkata
ternyata. Pasti itu ya. Itu aja kadang banyak yang enggak ngerjakan ya. Nggak tahu itu. Kalau saya insya Allah. Oh. Iya. Insya Allah ya kerjakan terus. Lanjut ya. Dari Ya. Anjas_Ekatra 187. Mulai kapan Bu Syarifah menjadi guru madrasah Al-Islam? Oh, saya itu tadi dari lulus kuliah 2011 sampai 2020 sekarang ini. Jadi sudah 9 Iya. 2011 Mbak ya? Ya, 2011 sampai 9 tahun lah. 9 tahun. Sekarang 9 tahun. Alhamdulillah masih sehat seperti ini ya. Terus perubahannya drastis maksudnya dari siswanya. Dari siswanya. Hmm. Ya, maksudnya perubahan anak-anak yang dulu dan sekarang. Anak perbedaannya. Ya, pastinya dari zamannya memang berbeda ya. Iya, Nah, zamannya. itu tadi dari perubahan zaman, anak-anak juga berbeda juga. Mungkin yang kalau dulu itu ya ada yang rajin sekarang, cuman dulu itu kan nggak ada HP, jadi Ya. rajin baca, menulis, mengartikan. Kalau Habis sekarang HP mulu, soalnya daring. Iya, Lagi daring kan. iya ini ya. Oke, pertanyaan terakhir dari Q&A kita kali ini dari Fitri 966. Gimana suka dukanya ngajar di madrasah Al-Islam? Wah, pertanyaan Pak. Good question. Suka sekali, nggak ada dukanya kalau saya ya. Karena Sekali. ya kenapa ya? Kalau dibilang duka, Kak, saya nggak mungkin datang ke sini loh ya tiap hari PP. Rumah saya kan jauh di Australia sana ya. Jadi kalau seandainya ke sini, meskipun hujan kan saya datang ke sini. Berarti Itu kan bukan harus- dukanya, Mbak. Dukanya misalnya Ya kehujanan iya, tapi kan dari semangat kita jadi alhamdulillah lah diberikan rahmat. Nah, seperti itu ya. Dukanya memang kalau hujan ya karena memang saya belum punya mobil ya. Wah, Jadi kalau hujan kita doakan kehujanan, guys ya. ya semoga punya ya. Mobil. Kalau hujan ya kehujanan, kalau panas ya kepanasan, itu suka dua. Pajero. Amin amin ya Allah. Ya seperti itu. Oke, itu tadi Q&A kita. Sudah ada 4 pertanyaan. Next kita mungkin banyak yang nanya juga langsung di komen di story ini Madrasah Al-Islam. Itu. Terima kasih Mbak Eva atas waktunya. Semoga usahanya lancar. Kemudian diberikan kesehatan juga di Amin situasi amin amin ya. Terima kasih juga sudah mengundang saya ya. Terima kasih kali. Ya. sudah berbagi cerita. Ya, semoga semua termotivasi dengan program kita Amin. ini ya. Amin. Ya tujuannya juga sharing dengan yang pemirsa di YouTube. Oke, sekian cukup itu. Udah lama kita berbincang. Oh, iya. Semoga diambil manfaat dan hikmahnya. Amin. Terima kasih atas segala kekurangan. Saya Saiful Khalis. Saya Sarifah. Mohon undur diri. Jangan lupa komen. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan aktifin loncengnya biar nggak ketinggalan video kita terbaru. Jadi rencana kita 1 minggu kita upload 2 kali. Insya Allah ya. Biar apinya sehat. Ada yang kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Berapa menit Mas?